Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas yang saya beri nama PSM Farm. PSM adalah peternak sapi milenial. Mungkin model bisnis ini tidak sama dengan teman-teman milenial yang lainnya. Mungkin teman-teman banyak yang bergerak di bisnis kuliner, bisnis fashion dan lain-lain. Namun saya melihat potensi yang besar jika saya melaksanakan bisnis dalam bentuk ini. PSM Farm mempunyai slogan yaitu jangan malu karena pekerjaanmu, tapi malulah jika kamu tidak bekerja. Sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya. Sebelum kita lanjut, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Syaroni, NIM 43030 1975. Dalam mata kuliah strategi branding yang diampu oleh Bapak Sirojudin Hazbi, dalam program studi pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Dibuatnya video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah strategi branding. Pertanyaannya yaitu, jika diberi modal 100 juta, kamu mau buat bisnis model apa? Nah, disinilah awal mula PSM Farm dibuat. Nah, sebelum mengenal PSM Farm lebih jauh, tentunya teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan hewan yang satu ini, yaitu sapi. Sapi adalah hewan mamalia yang sejak dulu dipelihara manusia sebagai hewan ternak. Nah, sapi sendiri dapat diambil manfaatnya. Ada yang diambil susunya, ada yang diambil dagingnya, dan ada pula yang diambil tenaganya, yaitu diambil tenaganya dengan cara meringankan pekerjaan manusia seperti membajak sawah dan menarik gerobak. Banyak sekali jenis-jenis sapi yang ada dan berkembang di Indonesia, seperti Limousin, Simmental, Brahman adalah sapi-sapi pedaging yang familiar di Indonesia. Selain itu, di Indonesia juga memiliki sapi sendiri, yaitu sapi Bali dan sapi Madura, dan masih banyak lagi jenis-jenis sapi lainnya. Pengelolaan bisnis di dalam PSM Farm ini, pengelolaan bisnis yang pertama yaitu pemberian pakan. Nah, yang pertama yaitu pembuatan kandang dulu. Sebelum kita membeli sapi, alangkah baiknya kita membuat kandang yang terlebih dahulu, karena kandang juga salah satu faktor penting dalam peternak sapi. Dalam bisnis ini, yang pertama itu menyiapkan kandang sapi yang memenuhi syarat seperti sirkulasi udaranya yang cukup, supaya sapi nyaman dan tidak ngap, atapnya yang tinggi agar tidak terlalu panas, serta menggunakan bahan baku yang kokoh agar tahan lama dan tidak mudah rusak jika digunakan, mengingat hewan ternak sapi adalah hewan ternak yang besar, jadi kalau bahannya tidak kuat nanti cepat mudah. Dan pembuatan kandang ini termasuk jangka panjang, jadi bisa digunakan selanjutnya untuk sapi-sapi yang selanjutnya setelah dijual. Selanjutnya yaitu pemilihan bibit. Pemilihan bibit juga salah satu faktor yang penting dalam kesuksesan beternak sapi. Bagaimana kita memilih bibit yang sehat, tidak cacat, sapi yang nantinya bisa gemuk dan bisa berpotensi cepat besar
gitu. Jadi jika pemilihan bibit di awal pun salah, nanti ke belakangnya juga akan susah. Dan juga mengetahui jenis-jenis sapi tadi. Jadi mau dalam bibit apa, jenis sapi apa yang akan dikembangkan. Selanjutnya yaitu pemberian pakan. Pada umumnya makanan sapi adalah rumput hijau, limbah jagung, limbah padi, konsentrat, dan ampas tahu. Konsentrat dan ampas tahu adalah makanan tambahan supaya sapi cepat gemuk. Nah, keunggulannya di sini yaitu pakannya gratis kalau di daerah saya, makanya saya berinisiatif mendirikan PSM ini, yaitu rumput hijau. Rumput hijau di daerah saya masih terbilang sangat banyak. Ada selanjutnya yaitu limbah jagung atau biasa disebut tebon kalau di Jawa, dan dami yaitu limbah padi. Di daerah saya itu masih banyak sekali petani-petani. Jadi limbah-limbah pun masih banyak dan kita bisa gunakan untuk pakan ternak. Selanjutnya itu pengolahan limbah. Ini limbah sapinya atau kotoran sapi. Limbah peternakan sapi biasanya digunakan kalau setelah diproses dan diolah itu bisa digunakan sebagai pupuk kandang dan pupuk tanaman atau pupuk tanaman. Dan juga kalau bisa ada modal lebih, itu bisa dibuat biogas, nantinya juga bermanfaat. Untuk pengelolaan operasionalnya, dalam bisnis ini mengerjakan satu karyawan pembantu dan saya sendiri sebagai ownernya. Jadi tetap membutuhkan karyawan untuk ngaretnya atau mencari pakannya, membersihkan limbah dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pengelolaan dana atau modal. Modal awal yaitu 100 juta rupiah di pertanyaan awal tadi ya. Jadi yang pertama kami targetkan pembuatan kandang dari pembelian bahan baku dan pengerjaan tukangnya, targetnya maksimal 20 juta rupiah. Kandang jadi dan siap ditempati. Selanjutnya pembelian bibit awal sebanyak 5 ekor jantan seharga 50 juta. Jadi per ekornya itu harga 10 juta. Itu sapi yang berusia kurang lebih 2-3 bulan. Harga per ekor itu 10 juta jika jantan. Kemudian biaya pakan dan obat-obat 10 juta. Itu pakan karena tadi limbahnya gratis. Nanti jika ada musim kemarau atau apa susah, nanti bisa diambilkan pakan dari dana ini. Dan juga konsentrat sama ampas tahu kan pastinya juga beli. Itu kita target 10 juta. Kemudian 6 juta untuk gaji karyawan, dan 9 juta terakhir sisanya dari 100 juta itu untuk cadangan, mungkin jika ada sapi yang sakit atau ada perbaikan kandang dan biaya operasional lainnya. Nah, yang perlu digarisbawahi, ini adalah bisnis yang dilakukan selama 6 bulan. Jadi kita beli sapi dengan umur 3 bulan sampai 4 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan, nanti kita pelihara selama 6 bulan. Nah, kecuali kandang-kandang ini nanti tidak 6 bulan, jadi bersifat jangka panjang. Kemudian dalam PSM penjualannya, sapi dilakukan setiap 6 bulan tadi seperti yang dikatakan. Sekali jual 1 ekor sapi dengan harga minimal 18 juta rupiah. Jadi semuanya kita beli sapi dengan umur 3 bulan, jadi tambah 6 bulan jadi 9 bulan. 9 bulan itu sapi sudah cukup besar dan harganya kita target minimal 18 juta. Jika 5 ekor sapi, kita mendapatkan untung sebesar 90 juta rupiah. Itu kotornya ya. 90 juta ini dikurangi 66 juta dari biaya pakan, operasional, biaya karyawan dan lain-lain. Jadi untung bersihnya 24 juta itu selama 6 bulan. Jadi dalam 1 tahun atau 2 kali masa penjualan sapi kita dapatkan keuntungan bersih sebesar 28 juta, ditambah itu juga menghasilkan keuntungan dari penjualan limbah. Nanti kalau limbahnya diolah bisa dijual lagi dan penjualan biogas, dan sisa dari 9 juta dari biaya cadangan tadi. Penjualannya kita melalui offline, yaitu pedagang sapi
atau juga bisa di petani yang jika ingin 9 bulan sapi dari kita untuk dibesarkan lagi dan dijual-jual di pasar juga. Untuk jaringan online-nya kita jual di Facebook melalui grup-grup sapi, grup-grup penjualan sapi, dan WhatsApp teman-teman pedagang sapi juga. Untuk kekurangan dan kelebihan dari bisnis ini, yang pertama kelebihannya pakan yang mudah didapat dan gratis tadi seperti di awal saya jelaskan. Jadi pakannya gratis menggunakan limbah pertanian. Dan selanjutnya pemeliharaan terbilang mudah karena sapi itu tidak perlu perawatan yang terlalu ribet seperti hewan-hewan yang lainnya. Cukup dia dibuat nyaman dan makan kenyang, itu bisa hidup dan insya Allah bisa gemuk. Selanjutnya terdapat pasar yang paten, jadi ada pasar sapi, marketnya itu sudah ada gitu. Dan resikonya kecil. Jadi apa ya, sapi itu lebih tadi ya mudah perawatannya, selain itu tidak mudah sakit dan lain, jadi resiko untuk kerugiannya itu kecil. Kekurangannya dari bisnis ini yaitu sapi, ditakutkan sapi harganya tiba-tiba anjlok, kemudian musim yang tidak menentu, jadi nanti persediaan pakan rumput dan lainnya susah. Mungkin musim hujan nanti jadi susah mencari rumput. Nah itu solusinya nanti bisa pakan dengan beli. Kemudian penyakit pada sapi, tiba-tiba sapi sakit kemudian nanti tidak bisa gemuk, itu juga salah satu kekurangan dari ini. Kemudian waktu yang lama, waktunya kita harus menunggu 6 bulan supaya mendapatkan keuntungan. Tidak sama seperti bisnis seumpamanya kuliner atau apa kan, bisa dalam 1 hari 1 minggu itu bisa dilihat hasilnya. Tapi kalau sapi memang jangkanya lebih panjang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai model bisnis ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan memotivasi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.